Kita kasih dulu deh, ini guys. Jadi Mas Tepi kan punya project nih, Sebenarnya 2000. bukan punya project, beda-beda. Ini semua terjadi gara-gara Yuka. Yuka nanya waktu di live-nya Michelle MMM itu, apa ya? Dulu kan aku pernah bilang di maraton kalau ada keturunan darah Belanda. Portugal. itulah. Jadi Biru. gini, intinya nenek dari ibuku itu selalu menjaga itu. Menjaga apa? Darah biru. Darah biru. Itu pertanyaannya kemarin Yuka. Dipukulin darahnya. Biru bonyok. Nah terus akhirnya kebuka tuh pemikiran kalau ternyata dulu kisah cintanya papa mamaku itu bisa jadi film. Pokoknya kayak gitu aja sih. Diceritain tuh kisah cintanya. Premisnya gimana? Kisah cinta gimana mereka? Jadi bapaknya tuh kesandung ranting. Awalnya dulu ya. Ya, awalnya nih. Ini scene awal yang pasti ada gitu loh. Jadi pada saat papaku kecil, papaku itu benar-benar Kecilnya segimana nih? Kita biar kebayang. Biar kebayang. Biar secara visual kita bisa Iya. kebayangin nih kecilnya sama SD. nih. SD. SD. Papaku Oke, SD. oke. Pada saat papaku SD, setiap tahun baru papaku itu pasti ke satu rumah orang kaya Oke. ngelihat dari Rampok. balik pagar. SD, masih SD. Papaku sama teman-temannya itu pasti ke satu rumah Temennya orang berapa kaya, tapi ngelihat dari balik pagar. Ah. Pagar. Kenapa? Karena rumah orang kaya ini selalu nyalain kembang api yang banyak Di di rumahnya. Yang petasan ngejor Petasan gitu. gitu. Oke. Jadi papaku sama teman-temannya itu selalu ngeliatin dari balik pagar. Untuk merayakan tahun baru. Untuk merayakan Iya. tahun baru. Oke. Nah, ternyata rumah itu si orang kaya ini itu adalah rumahnya mamaku. Anjir. Ya kan, premisnya oke kan? Oke, nih. lucu loh. rantingnya di mana rantingnya nih? Sabar dulu. sabar dulu. Sebenarnya Sabar masih dulu, jauh. sabar dulu. Itu awalnya. Terus. Endingnya? Sabar Belum dulu. dulu, ceritain dulu ini. Premis awal tuh. Oke, terus. Terus pada masa SMA, Spoiler. Kan film mau keluar. Ya tapi belum, sekarang belum Sabar. disusunin. Premis Premis dulu. dengerin, banyak yang penasaran. Ketika 18.000. Heeh. pada masa SMA, papaku tuh apa ya? Dikenalnya katanya ya, nggak tahu ya, katanya cukup populer. Bukannya ngece bang, bukannya ngece aja bang, masa iya gitu. Orang dengerin pun dia gak pede. Iya. Di sisi lain, ini katanya lagi nih, katanya mamaku juga di posisi yang sama. Populer. Mamaku cukup populer dan dikejar-kejar banyak pria. Beken. Bukan karena maling. Beken nih. Karena cantik. Nah, kebetulan mereka berdua ini bertemu di Platnas. Anjing, atlet. Atlet. Papaku itu Catur. bulu tangkis. Oke. Sedangkan mamaku tenis meja. Oh. Gitu. Nah, pada saat di Platnas itu, papaku itu selalu pada saat masih latihan nih ya, papaku kayak selalu nyorakin gitu, weh gitu. Nah, teman-temannya bilang, itu loh, namanya papa kan Wito kan, itu loh si Wito sampai nyorakin gitu. Temennya tuh pada heboh, temennya mamaku pada heboh, sedangkan gitu. kayak mamaku siapa dia kayak Siapa gitu. Wito? Siapa tuh Wito? Siapa tuh Iya, Wito? Wito. Gitu. Terus? Ya akhirnya singkat cerita mereka pacaran. Singkat cerita mereka Ending tuh? Belum. Belum. Singkat cerita mereka pacaran. Tapi bisa dibilang nyebelinnya papaku itu punya 2 pacar pada saat itu. Oh, playboy. Beda, bukan playboy. Yang satunya itu kayak dijodohin sama orang tuanya, nenekku. Jadi nenekku itu punya maksa tunangan sama seorang dokter. Dokter apa gue tau nggak? Waduh, enggak lengkap. Spesialis gigi? Udah dokter. Dan tapi papaku itu lebih cinta ke mamaku. Jadi papaku bilang kalau aku sama si dokter ini sayang. Tapi kalau sama kamu, aku cinta. Sama mamaku gitu. Dan tapi karena Orang tua memaksa, papaku akhirnya kabur dari rumah dengan menyisakan surat berjudul Ranting Kering. Kenapa ranting kering? Coba dulu papaku ya. Enggak, maksudnya kan ini dia dipancing juga malah begitu. Iya. Iya, kenapa ranting kering? Iya. Intinya dari itu apa tuh? Ya intinya kalau cinta itu tidak bisa dipaksa seakan ranting yang jatuh dari pohonnya. Itu sesuatunya panjang tuh. Terus di sisi lain yang tadi darah biru kan, awalnya kita bahas darah biru nih. Di sisi lain mamaku sampai akhir hayat kakek nenekku dari sisi mamaku itu berbohong.
mamaku selalu bilang kalau papaku itu sebenarnya keturunan darah biru juga. Sampai akhir hayat nenek kakekku itu selalu manggil papaku tuh Gus. Padahal nggak ada keturunan sama sekali. Padahal nggak ada keturunan sama sekali. Jadi berbohong sampai akhir aja supaya bisa Nikah. jadi sebenarnya ada konflik dari dua keluarga nih. Tapi dipaksa gitu. Menarik.